Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nurhalisa, NIM 2019-11-2040, kelas 5B, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pembimbing Mardiana Sari, Magister Pendidikan, mata kuliah Semantik. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya tentang contoh bentuk hubungan semantik dan ilmu lain sebagai berikut. Contoh bentuk hubungan semantik dan ilmu lain yaitu memiliki hubungan erat dari ketiga cabang ilmu bahasa ini: fonologi, morfologi, dan sintaksis. Bahwa makna suatu kata atau kalimat ditentukan oleh unsur bunyi atau tekanan suara dan atau nada suara, atau yang lebih umum adalah suprasekmental. Bentuk kata, perubahan bentuk kata, maupun susunan kata dalam kalimat. Dengan demikian, dari cabang linguistik lainnya atau sebaliknya. Hubungan semantik dengan disiplin ilmu lain. 1. Hubungan semantik dengan falsafah ialah pengetahuan yang menelaah sesuatu yang istimewa. Falsafah adalah istimewa karena falsafah tidak dapat diuraikan dengan ilmu pengetahuan. Biasa, sebaliknya falsafah memerlukan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kaidah berpikir yang logika. Oleh yang demikian, logika dalam disiplin ilmu falsafah untuk mencapai ketepakatan makna dalam ilmu falsafah tersebut. Falsafah yang tidak mempunyai makna menjadi tidak berarti. Contohnya, falsafah: biar saya menertawakan diri saya sebelum orang lain menertawakan diri saya. Membawa semantik. Kesadaran diri atau muhasabah diri perlu dipahami pendengar maupun penutur falsafah tersebut supaya ia bermakna apabila diujarkannya. Sebagai berikut, hubungan semantik dengan psikologi ialah mengkaji hakikat dan gerak-gerik jiwa. Hal ini bermakna tingkah laku manusia mempunyai makna. Makna yang dimaksudnya adalah tentang kebermaknaan kata atau ujaran dalam bahasa. Contohnya yaitu makan, berbeda berbanding makanlah. Deretan bunyi dan susunan huruf dalam perkataan tersebut menghasilkan pemahaman makna yang berbeda oleh seseorang dalam situasi yang berbeda. Situasi yang berbeda tersebut melambangkan paksaan dan permintaan penuturnya. Hal ini bertepatan dengan pendapat ahli psikologi yang menyatakan bahwa makna wujud berdasarkan rangsangan atau tindak balas. Selanjutnya, hubungan semantik dengan sejarah sifat bahasa dalam senantiasa berkembang. Perkembangan bahasa merupakan sejarah bahasa. Makna sesuatu perkataan mungkin kekal sehingga kini mungkin berubah menyempit, meluas atau menghilang. Contohnya, perkataan halwat yang bermaksud berseorang untuk mendekatkan diri kepadanya telah disempitkan, maksudnya kepada berdua-duaan dalam keadaan mencurigakan. Perkataan pondok yang bermaksud tempat tinggal yang usang pula telah dikembangkan maknanya menjadi tempat belajar. Justru sejarah bahasa ini perlu dimuat dalam kamus besar untuk mencatatkan perubahan bahasa yang tujuannya
penggunaan bahasa dan mengkaji bahasa kelak. Selanjutnya, hubungan semantik dengan linguistik ialah kajian tentang bahasa secara saintifik. Bahasa Melayu jelas mempunyai makna yang sedia ada dan penambahan makna melalui proses akronim, penghimpunan, penggadaan, dan pemajemukan. Contohnya, makna kata kebun berbeda daripada pekebun dan pengebun. Dalam proses pengibuhan, kata kebun bermaksud tanah yang ditanami tumbuh-tumbuhan. Kata pekebun bermaksud orang yang mengurus kebun. Sementara kata pengebun bermaksud orang yang kerjanya membuat kebun atau bekerja di kebun. Dalam proses penggandaan, kata langit juga berbeda dengan lelangit yang bermaksud keadaan, bumi dan atas bagian dalam mulut. Dalam proses pemajemukan pula, kata buah dan hati mempunyai makna yang berbeda apabila berbentuk kata majemuk buah hati. Buah ialah benda yang boleh dimakan, sementara hati merupakan organ menjadi makna kekasih apabila perkataan tersebut digabungkan. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.